Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh staf TU SMA Negeri 1 Banjarbaru. Dalam hal ini, saya sebagai kepala sekolah ingin melakukan atau mengadakan pembinaan kepada saudara-saudara sekalian atau dalam istilahnya mungkin sharing dalam hal tugas dan tupoksi atau beberapa hal yang perlu saya sampaikan, banyak hal dalam hubungannya kinerja. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa Anda semua sekarang menjadi apa namanya ASN, maka harus eh, harus banyak hal yang perlu dikerjakan. Yang pertama tentang pengisian e-kinerja. Jadi situsnya adalah kinerja.bkn.go.id. Kemudian login. Ini saya contohkan sepintas kilas. Ini masuk ke ASN Digital. Kemudian nanti penampakannya atau penampilannya akan seperti ini. Kemudian nanti login. Nah, login di sini seperti ini. Login nanti akan menggunakan apa namanya NIP dan apa namanya passwordnya. Bisa saja nanti Anda sebelumnya itu membaca dulu tata cara penggunaan MPA atau download dulu sini. Jadi baca dulu. Kemudian kita masuk. Nah, setelah masuk, nah maka akan terjadi seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Masuk dengan menggunakan NIP. NIP saya sudah ada, kemudian password yang telah dibuat. Kemudian adalah login. Setelah login, maka karena untuk apa namanya aplikasi e-kinerja ini sekarang adalah berbasis autentikator, maka nanti Bapak Ibu harus membuat dulu autentikatornya. Bagaimana caranya? Itu bisa browsing di internet atau di YouTube. Nah, maka dalam menggunakan apa namanya situs e-kinerja ini, kalau tidak menggunakan HP saja, itu wajib menggunakan dua alat. Yang pertama komputer, yang kedua HP. Kemudian ini dimasukkan kode autentikatornya. Itu, ini coba saya masukkan. Nah, loading bisa masuk karena sudah saya buat di HP saya. Nah, untuk pengerjaan ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain sebab eh, ini membutuhkan apa namanya autentikator. Kemudian kita masuk di layanan individu. Nah, setelah masuk layanan individu, kemudian masuk kinerja. Kita masuk lagi ke ASN Digital. Nah, nanti akan terjadi apa namanya penampilan seperti ini. Nah, kalau Anda pertama kali tidak muncul seperti ini, akan tapi muncul mungkin akan berbeda. Yang pertama Anda harus lakukan adalah tambah periode SKP. Periode SKP itu nanti ditulis awalnya adalah 1 Januari, akhirnya adalah 31 Desember tahun 2025. Setelah itu, nanti nanti Anda itu akan wajib menambahkan RHK. RHK dulu yang ditambahkan. Nah, nanti akan penampakan teman ini nanti ada RHK-nya yang perlu karena RHK saya sudah saya buat, maka di dalam penampilan ini ada muncul tambah RHK, rencana kerja harian. Setelah itu, kemudian nanti Anda bisa masuk ke penilaian setelah menambah RHK.
RHK itu adalah rencana kerja harian itu sesuai dengan tupoksi. Kalau tidak tahu tupoksinya, Anda bisa saja di kontrak perjanjian kerja itu ada Anda sebagai apa, status P3-nya itu sebagai apa. Di situ browsing saja tugas P3 sesuai dengan yang ditugaskan karena berbeda antara apa namanya staf TU yang SMA dengan S1 itu berbeda. Nah, kemudian setelah diisikan tugas-tugas Anda di dalam RHK, kemudian bisa masuk ke rencana aksi. Oh, bukan dulu. Oh, tambah periode penilaian. Langsung saja periode penilaian nanti dipilih bulan Agustus. Bulan Agustus. Nah, bulan Agustus nanti muncul penampakan seperti ini. Setelah muncul penampakan seperti ini, maka silakan Anda klik yang merah ini, rencana aksi. Rencana aksi nanti tambahkan saja kalau saya sudah membuat ini. Pembagian tugas. Ini kemudian ini saya menambahkan tiga. Nah, minimal ini ada berapa? Minimal satu yang ditambahkan. Nah, nanti satu ini nanti di breakdown itu ada beberapa tugas. Setelah kita tambahkan, kita tulis narasinya, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke dukung. Bukti dukungnya apa? Nanti bukti dukungnya apa? Nah, nanti kita klik bukti dukung. Bukti dukung itu setiap hari Bapak Ibu itu kerja apa, kemudian didokumenkan, didokumenkan. Bisa foto, tetapi kalau foto diberi narasi atau laporan, karena foto itu tidak bisa berbicara. Atau itu berupa YouTube, berupa apa namanya video. Video dia hanya diberi judul saja kalau video. Kemudian nanti upload dulu dokumen itu di Google Drive. Baru nanti linknya ditempelkan. Contoh seperti ini, maka saya sudah ketika klik ini sudah saya tempel di bukti dukung. Jadi saya sudah bulan Agustus itu sudah bekerja. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Ketika Bapak Ibu tidak mengisi setiap bulannya atau setiap harinya bahkan, maka akan menyebabkan penilaian Anda itu di bawah ekspektasi. Kalau penilaian Anda di bawah ekspektasi, itu maka a- Anda itu akan diputus perjanjian kontraknya. Apalagi Anda teledor dalam hal ini karena penilaian untuk kinerja ini setiap bulan itu dinilai maksimal itu tanggal 6 tanggal 6 bulan yang selanjutnya. Misalnya ini bulan Agustus, maka itu dinilai oleh atasannya yaitu adalah tanggal 6 nanti September. Jangan sampai teledor tidak ngupload. Ketika tidak ngupload maka nanti akan nilainya akan di bawah atau bahkan tidak bisa dinilai karena sudah kedaluarsa dalam bulan itu. Kalau setiap bulannya nanti itu ada teledor, maka akan mengurangi nilai inspek apa namanya ekspektasinya di akhir tahunan atau di finalnya. Nah, kemudian perlu saya sampaikan bahwa untuk P3 struktural dengan P3 guru itu sangat berbeda. Kenapa? Karena untuk P3 guru itu kinerjanya itu ada dua, bisa di PMM, bisa langsung di kinerja. Kalau di kinerja sinkron PMM, maka itu otomatis sudah bisa. Jadi tidak sama antara guru dengan apa namanya TU. Hal ini bisa tanya kepada Bu Lona. Tiap bulannya beliau itu ngupload data, ngupload pekerjaan. Maka pekerjaannya apa? Itu bisa diupload. Jadi jangan disamakan antara TU dengan guru. Berbeda karena guru itu punya jam. Maka TU itu setiap hari harus kerja. Jangan sampai juga dalam menghidupkan komputer saja di TU itu maka kesiswaan. Harus datang pagi dan pulang harus sore. Di samping itu, Anda sekalian harus itu absen di aplikasi Sikap Lampung karena itu akan terdeteksi di BKD. Termasuk aplikasi ini juga, ini
dipantau oleh BKD provinsi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, dan BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Jadi bukan hanya saya yang memantau ini. Jadi saya hanya sebagai penilai saja, atasannya sebagai atasan penilai saja. Tetapi ketika overtime atau sudah kedaluarsa, maka saya tidak bisa menilai, nanti akan menyebabkan nilai Anda nanti secara otomatis di bawah ekspektasi. Ketika nilai Anda di bawah ekspektasi, maka Anda akan diputuskan kontrak. Oleh karena itu harus ada ketelitian untuk hal ini. Jangan disamakan dengan guru, karena guru itu ada pengawas. Di samping itu, guru ada PMM atau istilah sekarang berupa di ruang guru GTK. Oke, untuk yang P3, untuk yang kinerja seperti itu. Untuk selanjutnya juga, Bapak Ibu, untuk yang khususnya adalah staf TO P3, ini jangan disamakan dengan yang kemarin ketika honor. Karena Anda sekarang adalah terikat perjanjian kerja, perjanjian kontrak kerja. Jadi harus hati-hati. Kalau tidak bisa, mungkin bisa tanya kepada atasannya, Bu Luna. Jadi atasan Anda secara pekerjaan itu adalah Bu Luna dan Pak Pendi yang membawai atau bagian daripada kurikulum itu yang saya tugaskan untuk membawai apa namanya kinerja struktural atau staf TU. Nah, hal ini harus banyak tanya. Bisa saja tanya kepada bagian wakil kesiswaan jika berhubungan dengan apa namanya siswa. Jika berhubungan dengan sarana prasarana bisa bertanya kepada bagian Sarpras. Kenapa harus tanya? Tugas saya ini apa setiap hari? Setiap hari harus bekerja. Kerja saya apa sih hari ini? Nah, kalau bisa didokumenkan. Nanti dalam setiap bulan itu ada laporan, minimal seminggu itu ada laporan. Dibuatlah bentuk laporan. Bagaimana cara membuat laporannya? Bisa kita ini meminta bantuan kepada ChatGPT. ChatGPT itu bisa kita perintah untuk membuatkan laporan dengan data yang sudah ada. Lalu kemudian untuk staf TU jangan sampai seperti kemarin tidak tahu data siswa kita ada berapa. Kelas satu itu ada berapa sih? 10 1, laki-laki ada berapa, perempuan berapa. Kelas 10 2 ada berapa? 11 1, 11 2. 12 IPA, 12 IPS ada berapa laki-laki dan perempuan. Itu wajib tahu. Ketika saya tanya atau saya butuh tanya kepada TU harus tahu, harus paham. Bagaimana kalau tidak tahu? Tanya. Tanya kepada bagian apa namanya operator dapodik, bertanya, nanti kemudian dicatat, bisa saja nanti dipoto, dicatat manual, maka Anda sekalian harus punya buku harian untuk mencatat hal-hal yang penting, jangan sampai itu tidak tahu, termasuk jumlah guru kita ada berapa, yang PNS laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa, yang yang P3 ada berapa, laki-laki ada berapa, terus kemudian yang TU ada berapa. Kemudian selanjutnya secara detail Anda juga harus atau harus tahu pangkat dan golongannya. Golongannya yang PNS itu golongannya apa? Anda wajib tahu. Dicatat dalam buku catatan Anda. Kemudian selain itu, administrasi di dalam hal administrasi, Anda juga harus tahu bagaimana caranya membuat surat undangan atau surat-surat yang lain. Bagaimana kalau tidak tahu, maka bisa menggunakan alat ChatGPT untuk membuatkan. Kemudian ChatGPT kemudian menampilkan sesuai dengan perintah Anda, maka jangan ditelan mentah-mentah, perlu kita baca dulu, sesuaikan, kemudian ambil di blok, diambil, kemudian tempelkan atau dipastekan ke Word, kemudian kasihlah apa namanya kod sekolah kita. Nah, kemudian tanda tangan, siapa yang tanda tangani, biasanya kepala sekolah atau wakil keseluruhan atau yang lain. Itu harus bisa. Bagaimana kalau tidak bisa ya belajar. Belajar di YouTube banyak, kemudian belajar lewat ChatGPT banyak bisa, kemudian Google Gemini juga bisa.
Jadi Anda harus tahu banyak media yang bisa dimanfaatkan dalam rangka kita ini belajar untuk mempermudahkan kinerja kita. Itu. Kemudian selanjutnya, di samping tadi aplikasi sikap yang tiap hari harus absen. Kalau tidak, nanti akan menyebabkan Anda nanti akan terpantau tidak hadir. Hal ini menyebabkan kalau itu aman, ya mudah-mudahan aman. Tapi kalau diketahui, jelalah pas apes terketahui oleh BKD, maka nanti bisa saja Anda akan diputus kontrak kinerjanya. Kenapa? Karena untuk TU ini baru kali ini yang ada. Kalau yang kemarin-kemarin adalah yang paling banyak untuk P3 ini adalah guru. Itu berbeda, sangat berbeda dengan TU. Untuk selanjutnya, kira-kira tanggal 19 Agustus kita ini akan mendapat jatah makan gratis dari BGN, apa namanya, bagian makan gratis yang bergizi itu. Nah, untuk hal ini secara umum atau secara kebiasaannya atau ini menjadi tugas tanggung jawab secara kepanitiaan adalah TU. Nanti ketika ada makan itu datang, maka TU itu yang mengkondisikan. Oleh karena itu harus tahu jumlah siswa kelas satu yang akan diberikan itu berapa, kelas 10.1, 10.2, kemudian 11.1, 11.2 ada berapa di hari itu. Dan gurunya yang datang hari itu berapa, TU-nya berapa. Termasuk penjaga kebersihan itu dihitung. Jangan sampai mereka nggak dihitung pada hari itu. Selanjutnya, karena apa namanya, konsumsi itu adalah ada wadahnya dalam perjanjian kontrak saya dengan apa namanya apa namanya perusahaan itu, wadah itu harus dikembalikan dan jumlahnya harus sama. Kelas 1 misalnya pagi ini mendapatkan 30 porsi, maka kembali alatnya harus 30 porsi porsi dan sudah tercuci. Manfaatkan saja itu pancuran yang ada di depan kelas masing-masing. Nanti kasihkan setiap kelas itu adalah sabun untuk mencuci alat. Jadi nanti dikumpulkan di wadah kresek 10.1, 10.2 dan selanjutnya sampai kelas 12. Ini nanti tugasnya TU setiap hari ketika mendapat jatah makan. Nah, ketika itu berkurang, maka ini nanti tanggung jawab TU untuk menggantinya. Untuk mengganti wadah itu jangan sampai hilang. Maka di dalam hal pekerjaan ini atau dan yang selainnya itu harus teliti dan hati-hati. Ini yang perlu saya sampaikan karena ini penting karena Anda mulai bekerja secara serius sebagai ASN yang di dalamnya ada perjanjian kontrak. Jangan sampai perjanjian kontrak Anda ini terputus karena gara-gara hanya sepele. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kita mulai belajar dan belajar, bertanya. Nah, hal-hal pekerjaan Anda itu wajib didokumenkan. Misalnya kalau foto, maka foto itu harus diberi laporan, diberi narasi agar bisa berbentuk laporan. Bagaimana cara membuat laporannya? Bisa ditanyakan atau bisa dimintakan kepada ChatGPT. Nanti dia akan memberikan narasi untuk laporan. Tetapi perintahnya harus detail, harus jelas perintah kita kepada ChatGPT atau Google Gemini. Nanti dia akan membuatkan. Jangan ditelan mentah-mentah tampilan dia itu. Karena tampilan itu ketika kita telan mentah-mentah tidak dibaca maka akan menjadi salah. Harus kita koreksi dulu kata-katanya sesuai enggak. Ketika sesuai maka nanti di bawahnya dikasih nama Anda, tanda tangan, kemudian kasih foto. Itu jika berupa foto diberi narasi sebagai laporan pekerjaan. Untuk selanjutnya bisa saja berbentuk video. Kalau video itu cukup diberi label di dalam filenya. Itu cukup pekerjaan ini. Dan nanti hasil laporan itu bisa diupload atau diunggah di e-kinerja ini. Jadi Anda sudah punya pekerjaan bukti dukung kerja Anda apa pada hari ini. Nah, itu yang perlu apa namanya diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya sekali lagi Bapak Ibu ya Bismillah mudah-mudahan tidak ada kendala. Yang penting setiap hari teliti.
pekerjaannya disiplin. Jangan disamakan dengan yang kemarin sebelum ASN karena sebelum ASN tidak banyak punya perjanjian kerja. Perjanjian kerja Anda tidak hanya dengan saya, tidak, bukan dengan saya, akan tetapi dengan pemerintah. Ini yang perlu diperhatikan dan camkan baik-baik. Ya, sekali lagi perlu saya sampaikan untuk P3 itu sangat berbeda dengan guru karena guru itu punya jam, ada jamnya, ada waktunya. Itu setiap pagi harus absen sikap. Tuh, itu saja barangkali Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti bila ada kekurangan hal yang lain, itu bisa ditanyakan kepada atasan kinerja. Misalnya TU itu Bulona, atasan Anda adalah Bulona. Kemudian di dalam ini bisa tanya kepada bagian saraf prasarana jika itu berhubungan dengan alat dan lain sebagainya. Kemudian masalah kebagian yang lain, kepegawaian bisa tanya kepada bagian kurikulum karena saya tugaskan sebagai perpanjangan kaki tangan saya dalam hal kepegawaian. Itu bagian kesiswaan bisa tanya dalam hal-hal siswa. Setiap hari Anda harus teliti. Ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk hal yang lain nanti bisa kita berikan apa namanya pembinaan atau sharing hal-hal yang lain. Sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.